Salam dan bahagia anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama saya dalam mata pelajaran Agama Katolik kelas 11 dengan tema Ajaran Sosial Gereja. Mari kita mendalami tema ini secara saksama. Tujuan pembelajaran ini adalah agar anak-anak memahami ajaran sosial gereja dan mampu menanggapi masalah sosial di tengah masyarakat dan bersikap peduli untuk mencari solusi mengatasinya. Untuk mendalami materi ini, kita akan dipandu beberapa pertanyaan pemantik. Pertama, apa maksud ajaran sosial gereja? Kedua, apa masalah sosial yang paling sering terjadi dewasa ini? Yang ketiga, apa peran gereja dalam menanggapi masalah sosial yang ada di tengah masyarakat? Lalu nanti kita akan lihat juga poin-poin terkait dengan hasil dokumen gereja tentang ajaran sosial. Lalu kemudian apa kesimpulan terkait ajaran sosial gereja berdasarkan dokumen tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan ajaran sosial gereja atau disingkat ASG? Ajaran sosial gereja merupakan kumpulan prinsip, pedoman, dan ajaran moral yang dikeluarkan oleh gereja Katolik terutama melalui paus dan para uskup yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan berdasarkan Injil dan ajaran Kristus. Mari kita lihat secara umum terkait ajaran sosial gereja. Pertama, sumber ajaran berasal dari kitab suci, tradisi gereja, dan refleksi teologis terhadap situasi sosial di dunia. Yang kedua, ajaran sosial gereja berusaha menjawab persoalan-persoalan nyata seperti kemiskinan, ketidakadilan, hak asasi manusia, perdamaian, lingkungan hidup, dan masalah globalisasi. Yang ketiga, tujuan dari ajaran sosial gereja adalah membangun masyarakat yang lebih adil dan manusiawi dengan menjunjung tinggi martabat manusia dan solidaritas. Mari kita lihat prinsip utama dalam ajaran sosial gereja. Pertama adalah martabat manusia, bahwa setiap manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, karena itu memiliki nilai yang sangat luhur. Yang kedua adalah bonum comune, bahwa tujuan diciptakan manusia untuk kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin untuk kebaikan bersama. Yang ketiga adalah solidaritas, adalah semangat bersama, peduli satu dengan yang lain. Yang keempat adalah subsidiaritas, yaitu persoalan yang paling dekat diurus oleh yang mampu dan paling dekat. Yang kelima adalah hak dan tanggung jawab, bahwa manusia di satu sisi memiliki hak asasi tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial. Yang keenam adalah keutuhan ciptaan, yaitu menjaga dan melestarikan lingkungan alam yang diciptakan Tuhan. Kita lihat contoh konkret ajaran sosial gereja. Pertama, membela martabat manusia, itu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa memandang perbedaan. Yang kedua, menolong yang miskin dan tertindas, yaitu berusaha mengulurkan tangan terhadap mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, keadilan dalam dunia kerja, terutama menjalin hubungan yang baik antara majikan dan pekerja. Lalu yang keempat, menjaga lingkungan hidup, yaitu bagaimana menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu yang kelima, mengupayakan perdamaian dan rekonsiliasi, yaitu bagaimana kita menjadi pembawa damai bagi sesama. Yang keenam adalah mendorong keadilan sosial dan ekonomi, terutama jangan sampai terjadi kesenjangan yang tajam antara kaya dan miskin. Kita lihat realitas masalah sosial yang terjadi di tengah dunia. Pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi, adanya kesenjangan yang tajam antara kaya dan miskin. Yang kedua, krisis lingkungan dan perubahan iklim. Ini terjadi karena kerusakan lingkungan alam akibat industrialisasi, eksploitasi sumber daya, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah pelanggaran hak asasi manusia, yaitu terjadinya diskriminasi, tindak kekerasan, dan berbagai kejahatan kemanusiaan yang terjadi di tengah dunia. Yang keempat adalah disintegrasi sosial dan polarisasi. Ini terjadi perpecahan di tengah masyarakat akibat perbedaan suku, agama, dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah krisis moral dan individualisme. Ini terjadi pergeseran nilai-nilai yang menyebabkan krisis nilai kemanusiaan di tengah masyarakat. Mari kita bahas kaitan antara masalah sosial yang terjadi dengan ajaran sosial gereja. Terkait dengan ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi, adanya kesenjangan antara kaya dan miskin, maka gereja berprinsip penting berpihak kepada mereka yang miskin dan tersingkir, sebab manusia dengan martabatnya penting untuk memperjuangkan keadilan. Kedua, terkait dengan krisis lingkungan dan perubahan iklim, adanya kerusakan alam dan
pemanasan global, gereja berprinsip penting untuk menjaga keutuhan ciptaan. Itulah sebabnya Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik Laudato Si bahwa ibu bumi sebagai ibu bersama yang penting untuk dijaga dan dirawat. Terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, gereja berprinsip bahwa penting sebenarnya martabat dan hak asasi manusia itu dijaga dan dipelihara karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Terkait dengan disintegrasi sosial dan polarisasi, terutama perpecahan terjadi di masyarakat karena perbedaan, gereja berprinsip penting untuk menjaga solidaritas dan perdamaian bersama. Karena itu perlu membangun dialog dan toleransi akibat perbedaan yang ada. Terkait dengan krisis moral dan individualisme, gereja berprinsip penting menjadi tanggung jawab bersama. Untuk mewujudkan kebaikan bersama, maka nilai-nilai itu penting untuk terus dipertahankan dan diperjuangkan. Nah, apa peran gereja terhadap masalah sosial yang ada? Pertama, pewarta nilai dan kebenaran. Bahwa gereja perlu menyuarakan nilai-nilai keadilan, kasih, perdamaian, dan kebenaran moral kepada masyarakat. Kedua, pembela kaum lemah dan tertindas, yaitu gereja berusaha untuk berpihak kepada mereka yang tersingkir, marginal, dan yang tidak dapat bersuara. Ketiga adalah pendidikan dan penyadaran sosial, bahwa gereja bertanggung jawab untuk menyadarkan masyarakat terhadap masalah yang ada. Keempat, pelayanan sosial langsung, yaitu gereja berusaha untuk memberi bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan, mereka yang miskin dan tersingkir. Kelima, dialog dan kolaborasi antara agama. Gereja mendorong pentingnya membangun dialog lintas agama ataupun berbagai perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Yang keenam, advokasi dan transformasi sosial, yaitu gereja berusaha untuk membangun advokasi untuk kebijakan publik demi keadilan dan pro rakyat. Nah, mari kita lihat terkait dengan dokumen atau ensiklik ajaran sosial gereja. Pertama itu adalah Rerum Novarum yang dikeluarkan tahun 1891 pada masa Paus Leo ke-13. Yang terjadi pada saat itu adalah terjadi revolusi industri tahun 1700-an di Prancis yang menyebabkan adanya eksploitasi tenaga manusia demi kebutuhan industri dan tidak dibayarkan tenaga dengan baik. Maka melalui ensiklik ini sebenarnya Paus berusaha untuk melindungi hak-hak pekerja untuk menjamin apa yang menjadi hak mereka. Yang kedua adalah dokumen Quadrissimo Anno yang keluar tahun 1931 pada masa Paus Pius ke-11. Nah, dokumen ini sebenarnya melanjutkan Rerum Novarum, tapi fokusnya adalah kritik terhadap sosialisme dan kapitalisme yang berkembang pada masa itu. Ketiga, dokumen Mater et Magistra yang keluar tahun 1961 pada masa Paus Yohanes 23. Yang terjadi adalah adanya ketidakadilan lintas negara di mana negara maju berusaha untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada di negara berkembang. Karena itu Paus berusaha untuk menyuarakan keadilan lintas negara. Yang keempat adalah dokumen Pacem in Terris yang keluar tahun 1963 pada masa Paus Yohanes 23. Dokumen ini sebenarnya lebih fokus untuk memperjuangkan perdamaian dunia dan terutama penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dokumen yang kelima adalah Populorum Progressio yang keluar tahun 1967 pada masa Paus Paulus VI. Dalam dokumen ini sebenarnya lebih memperhatikan terkait dengan perkembangan manusia dan kritik yang paling tajam saat itu adalah terkait ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang, karena itu penting untuk memperjuangkan keadilan bagi semua. Dokumen yang keenam sebenarnya adalah Octogesima Adveniens yang keluar tahun 1971 pada masa Paus Paulus VI. Fokus utama dokumen ini adalah mengkritik, mengomentari terhadap kegiatan sosial dan terutama gereja mendorong pentingnya untuk membangun komitmen sosial bersama di tengah masyarakat. Dokumen berikutnya adalah Justitia Mundo tahun 1971. Ini merupakan hasil sidang para uskup. Fokus utama adalah memperjuangkan keadilan sosial sebagai misi utama gereja dan berusaha agar keadilan ekonomi, hak asasi manusia dan kesetaraan merupakan fokus yang penting untuk diperjuangkan. Dokumen berikutnya adalah Laborem Exercens yang keluar tahun 1981 pada masa Paus Yohanes Paulus II.
Dokumen ini menekankan pada manusia sebagai pekerja, bahwa pekerjaan itu harus dilihat sebagai partisipasi manusia dalam karya penciptaan Tuhan. Dokumen berikutnya adalah Solicitudo Rei Socialis yang keluar tahun 1987 pada masa Paus Yohanes Paulus II. Dokumen ini sebenarnya adalah memperjuangkan keadilan secara global akibat kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Dokumen berikutnya adalah Centesimus Annus yang keluar tahun 1991 pada masa Paus Yohanes Paulus II. Nah, pada masa ini sebenarnya ada terjadi keruntuhan komunisme di Eropa Timur dan gereja berusaha untuk menyuarakan keadilan. Gereja menegaskan bahwa sistem kapitalisme Eropa Barat itu penting untuk menghargai hak-hak individu dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. Dokumen berikutnya adalah Caritas in Veritate yang keluar tahun 2009 pada masa Paus Benediktus ke-16. Dokumen ini menegaskan bahwa kebenaran adalah dasar dari segala tindakan berbagai yang terjadi di tengah dunia. Karena itu penting untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama. Dokumen berikutnya adalah Laudato Si yang keluar tahun 2015 pada masa Paus Fransiskus. Nah, dokumen ini sebenarnya lebih menekankan terhadap perhatian terhadap lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan alam yang terjadi menjadi kepedulian dalam gereja. Karena itu dokumen Laudato Si menegaskan pentingnya untuk menjaga alam sebagai ibu bersama demi kelangsungan hidup manusia. Dokumen terakhir adalah Fratelli Tutti yang keluar tahun 2020 pada masa Paus Fransiskus. Nah, dokumen ini sebenarnya lebih menekankan pentingnya persaudaraan semesta menanggapi terhadap situasi terutama saat itu adalah terjadinya COVID-19 dan terjadinya perang. Maka gereja menegaskan pentingnya untuk membangun persaudaraan dengan semua orang tanpa pandang bulu. Demikian dokumen-dokumen yang memuat terkait ajaran sosial gereja. Setelah kita mendengarkan berbagai dokumen-dokumen sebagai ajaran sosial gereja, nah apa sih sebenarnya pokok masalah yang dibahas dalam dokumen-dokumen tersebut? Pertama adalah martabat manusia dan hak asasi manusia. Ini menjadi perhatian yang penting bagi gereja. Yang kedua adalah keadilan sosial dan kesetaraan. Ini penting untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan bersama. Yang ketiga adalah solidaritas dan subsidiaritas. Penting untuk membangun kebersamaan dan berusaha untuk menolong mereka yang membutuhkan. Keempat, peran negara dan masyarakat. Ya, gereja berharap bahwa kehadiran negara dan masyarakat itu sungguh-sungguh mewujudkan keadilan sosial dan menciptakan kesejahteraan bersama di tengah masyarakat. Kelima, pekerjaan dan martabat pekerja. Nah, penting bahwa pekerjaan itu harus mewujudkan martabat manusia, karena itu pekerjaan sungguh-sungguh memanusiakan manusia. Keenam, perdamaian dan keadilan global, bahwa penting mewujudkan kedamaian bersama demi terwujudnya keadilan secara global. 7. Lingkungan hidup dan keberlanjutan. Ini diharapkan supaya lingkungan hidup sebagai ruang hidup bersama tetap dijaga dan dipelihara, terutama bumi sebagaimana dicetuskan dalam dokumen Laudato Si. Kedelapan, kehidupan sosial dan keluarga. Nah, gereja menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai yang baik di dalam keluarga demi terwujudnya kehidupan sosial bersama yang lebih baik. Kesembilan, pembangunan yang mencerahkan. Gereja menekankan bahwa pembangunan itu harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau menjadikan manusia itu semakin manusiawi. Nah, itu pokok-pokok yang dibicarakan dalam dokumen gereja sehingga ini menjadi kepedulian gereja terhadap dunia. Nah, anak-anak sekalian, tibalah kita pada kesimpulan akhir dari topik ini. Nah, apa itu ajaran sosial gereja? Sebenarnya adalah ajaran sosial gereja Katolik itu mengajak umat untuk bekerja bersama, membangun masyarakat yang lebih adil, damai, dan penuh kasih. Gereja memandang dunia ini sebagai tempat yang harus diubah dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai moral, keadilan, solidaritas, dan kepedulian terhadap yang lemah.
Prinsip-prinsip ini mencerminkan dalam dokumen-dokumen penting seperti Konsili Vatikan Kedua dan ensiklik-ensiklik para paus yang menekankan pentingnya keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Nah, ini kurang lebih terkait dengan pembahasan kita tentang ajaran sosial gereja. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.